Saya akan gunakan dua kata penting sebagai ilustrasi. Saudara, kalau ada bencana, barusan ini gempa di Padang, maka tim SAR, istilahnya tim penyelamat akan diutus duluan. Bantuan dari Australia, dari mana-mana datang. Pernahkah saudara sadar bahwa kita ini tim SAR kerajaan surga? Amin. Saudara tahu, satu kondisi yang paling penting dari orang yang terlibat tim SAR atau penyelamatan. Dengarkan ini baik-baik. Satu ini persyaratannya. Nomor lain, yang lain bisa di nomor dua kan. Nomor satu harus ini. Semua orang yang ingin menjadi tim penyelamat dalam hal apa saja, nomor satu syaratnya tidak boleh memikirkan diri sendiri. Ya atau tidak? Kalau ada tim SAR mikir diri sendiri, sudah gak usah jadi pengungsi saja, gak usah jadi tim penyelamat. Ingat kalimat pertama, saudara dan saya dipanggil untuk maksud penyelamatan. Kita ada di Papua, kita bukan orang Papua, karena ada maksud penyelamat. Jangan saudara kesini hanya cari nafkah, cari kaya, jangan sekali. Salah satu prinsip penting saya katakan kalau ada orang tanya kepada saya, karena saya sering dipanggil bicara untuk orang-orang yang mau ke Papua, saya cuma berikan satu. Semua orang yang ke Papua yang dipikir adalah malarianya. Maka sebelum berangkat, cari obat apa yang bisa membuat anti malaria. Tapi buat saya itu bukan penting. Ada bahaya besar yang lebih bahaya daripada malaria atau AIDS, yaitu uang di Papua. Saudara, kenapa? Tiket ke Papua mahalnya luar biasa. Hari-hari ini saudara, itu mono sampai nggak bisa balik. Dari Jakarta ke Biak saja, Jakarta Biak saja, 3 juta lebih. Dan itu penuh terus. Saudara kita Cahyo belum bisa pulang juga karena dari Surabaya ke Nabire 3,5 juta. Penuh, itu pun baru ada tanggal 25. Kenapa? Karena ada uang di tanah ini. Ngeri sekali. Maka sama, kalau orang pertama kali ke Papua takut harus punya kekebalan malaria. Saya berkata kepada semua orang, kebal duit dulu baru bisa ke sini. Kalau kamu mata duitan ke sini akan hancur. Karena kita harus datang sebagai tim SAR kerajaan surga, dipanggil untuk maksud penyelamatan dan jadi tumbal. Jangan lupa, kita dikorbankan supaya orang lain diselamatkan. Saudara, pegang ini baik. Hari Sabtu yang lalu, pas harus minggu hari ini, siang-siang kami dipanggil ke satu keluarga. Selesai ibadah di rumah keluarga itu, ternyata pemilik rumah itu, tuan rumah itu ingat, saya itu pernah khotbah berapa tahun yang lalu, tahun 90-an. Ketika pertama kali saya baca tulisan Domine Keyne, saudara, ada pendeta Belanda namanya Keyne, Domine Keyne. Dia sudah meninggal. Kalau saudara pernah dengar lagu Dua Sahabat Lama, lagu lama, sekarang pun banyak dipakai di Kidung Jemaat, itu lagunya Domine Keyne. Dia adalah orang pertama yang mendirikan sekolah guru di Papua, dan itu di Wasion. Dia sangat dihormati, hatinya untuk Papua luar biasa. Nah, Domine Keyne punya falsafah hidup, dan itu ditulis di GKI Harapan di AB Pura. Pertama kali saya khotbah di GKI AB Pura tahun 94 yang lalu, saya melihat tulisan itu, luar biasa. Nah, orang ini Sabtu minggu yang lalu dia masih ingat. Saya sampai heran. Saya bilang itu khotbah saya sudah lama sekali. Dia dengar dari kaset saya. Domine Keyne berkata begini, barang siapa menabur di tanah Papua ini akan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan, dan dia akan berhasil. Dan ternyata betul apa yang dikatakan dengan sebagai kata-kata nubuat itu terjadi. Kalau kita memberkati tanah ini, kita dipanggil ke sini karena maksud penyelamatan dan sebagai tumbal. Saudara, berbahagialah kita. Maka itu jangan andalkan apa-apa kecuali Tuhan kita, dan dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Selanjutnya ayat 7, saya nggak nguraikan. Oke, ayat 7 perhatikan. Untuk
untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Saya ingin semua kita yang dipanggil Tuhan ke tanah Papua perhatikan firman ini. Kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri, sebagai tumpal, sebagai tim SAR, menjadi penyelamat, tim penyelamat, untuk membuka mata yang buta menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, untuk mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Itu panggilan kita. Secara fakta, Tuhan membawa kita sampai hari ini, membuat anak-anak Papua untuk melek dalam pendidikan. Katakan amin. Kita bersyukur untuk kepercayaan Tuhan itu. Maju terus. Ayo kita berusaha jalan terus. Dalam hari-hari ini saudara, maka itu saya sedih. Kenapa ini belum terjadi? Saudara, ada rumah sakit di Belanda. Ini rumah sakit keluarga kerajaan Belanda. Mereka mau ganti alat-alatnya yang sudah lama, mau diganti yang baru. Tapi walaupun begitu masih bagus. Ada sekian ratus, 200 lebih tempat tidur pasien yang semuanya itu hidrolik sudah diatur semua untuk orang yang sangat mahal. Alat-alat ronsen, laser mata, alat operasi, foto ronsen, semuanya. Itu salah satu mikroskopnya untuk periksa laboratorium itu 500.000 euro. Kalikan 14.000 rupiah, berapa itu? Berapa miliar? Itu satu mikroskop. Lah mereka memberikan kepada kita, tapi rumah kesembuhan belum jadi. Tadi ditelepon lagi dari Belanda, lalu Pak Edo bilang mau ditawarkan ke rumah sekuritas, nggak ada di Timika. Ini minta cepat, mau diberikan semuanya. Itu kalau beli itu nggak beberapa puluh miliar alat itu saja, termasuk seragam perawat, semua alat operasi, semua. Dari jantung, alat mata, semuanya. Wah, coba perhatikan. Kalau Papa sudah berkenan kepada seseorang, dia akan percayakan hal yang luar biasa. Ayo kita serius ini saudara, kita serius. Masih banyak hal ke depan ini yang kita bisa buat untuk Papua. Amin. Mari kita menghampiri Dia.